Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual baginda raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda raja Harun ar-Rasyid. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya itu. Tetapi apa? Tanya baginda tidak sabar. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti akan banyak orang yang ingin ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan baginda raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepadanya untuk menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas diam-diam menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijualnya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, dia pun merasa cocok. Abu Nawas selalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. Siapa engkau? Tanya baginda raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun ar-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya baginda raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata baginda semakin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun ar-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, bentak badui itu. Raja Harun ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui merasa aneh saat melihat cara Raja Harun ar-Rasyid memegang parang. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali, seru badui itu marah. Raja Harun ar-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Dia mencoba membelahnya, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin yang mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Raja Harun ar-Rasyid.
Si Baduy menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Baduy, cukup, aku tak tahan lagi," kata sang raja. "Kurang ajar, kau budakku dan harus patuh kepadaku," kata Baduy itu sembari memukul Baginda. Tentu saja, raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Baduy, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja. Ia pun langsung menyatukan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan juga gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur.